terkait kuantitatif dan kualitatif data analisis. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan. Kalau Anda menonton video-video saya sebelumnya, Anda akan lebih memahami bagaimana saya membedakan dengan contoh-contoh konkret terkait penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya adalah deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur ataupun digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Perbedaan kualitatif dengan kuantitatif berdasarkan representasi datanya. Kualitatif merupakan hasil penelitian yang diinterpretasikan peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitiannya lebih banyak mengandung deskripsi. Sementara kuantitatif, hasil penelitiannya dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis atau formula matematik. Hasil perhitungan ini dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Keabsahan penelitian kuantitatif ini sangat ditentukan oleh validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Sementara itu, berdasarkan implikasi hasil riset, kualitatif memiliki implikasi yang terbatas pada situasi-situasi tertentu. Biasanya mereka lebih private atau lebih fokus. Sehingga hasil penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasi dalam settingan yang berbeda. Berbeda dengan kualitatif, kuantitatif justru berupa fakta atau teori hasilnya yang berlaku secara umum atau general kapanpun, dimanapun fakta tersebut dapat berlaku. Bagaimana dengan penelitian di dalam information system itu sendiri? Secara umum, metode penelitian dalam bidang sistem informasi sama saja atau tidak berbeda jauh dengan penelitian di bidang-bidang yang lain. Yang membedakannya mereka adalah lebih kepada tradisi penelitian yang dilakukan dan disepakati oleh komunitas sistem informasi di dunia saat ini. Tradisi ini berperan dalam mengkonstruksi sistem informasi sebagai sebuah disiplin, seperti yang sudah saya uraikan di bagian-bagian sebelumnya. Dalam tradisi penelitian sistem informasi, ditemukan beberapa metode spesifik yang diadopsi dari bidang keilmuan yang lain. Seperti etnografi yang mulanya digunakan oleh para peneliti antropologi dan penelitian tindakan atau action research yang bermula dari penelitian psikologi. Bagaimana kuantitatif versus kualitatif untuk sistem informasi? Secara umum, kuantitatif yang berasal dari ilmu-ilmu alam tersebut dikembangkan menjadi untuk mempelajari fenomena alam. Contohnya, metode kuantitatif yang sekarang diterima luas dalam ilmu-ilmu sosial dalam bentuk metode survei, eksperimen laboratorium, metode formal, dan metode numerik seperti pemodelan matematis. Sementara pendekatan kuantitatif justru hampir digunakan pada semua penelitian di bidang sistem informasi di awal-awal tahap pengembangannya. Pendekatan ini didasari pada asumsi bahwa dunia luar terdiri dari struktur yang dapat disentuh dan tidak tergantung pada kognisi manusia. Nah, di dalam penelitian sistem informasi, saya dapat menjelaskan sedikit khusus untuk beberapa teman yang bergerak di bidang sistem informasi, khususnya para pelajar. Bagaimana penelitian ini dapat dikembangkan di dalam sistem informasi? Contoh yang paling sederhana adalah terkait user experience. Teman-teman di sistem informasi melakukan kajian penelitian terkait user experience yang didasari pada pengalaman user di dalam bermain-main atau berimprovisasi di dalam sebuah situs. Mereka bernavigasi di dalam sebuah situs, kemudian mereka mengasumsikan bahwa situs ini kurang bagus untuk mereka gunakan. Untuk mengidentifikasi hal tersebut, orang-orang di IS akan melakukan uji UX.
Data-data yang digunakan diolah sedemikian rupa menggunakan statistik menentukan atau menghasilkan bahwa terdapat satu fitur yang dianggap kurang tepat dan kurang friendly bagi user. Nah, hasil penelitian tersebut yang diukur menggunakan beberapa variabel ataupun konstruk, justru disinilah peran CIS. Fitur yang ditentukan kurang friendly bagi user sehingga teridentifikasi mempengaruhi seorang user di dalam melakukan kunjungan terhadap situs tersebut. Yang akan dilakukan oleh orang IS adalah mengembangkan atau membuat desain yang baru, melakukan inovasi terhadap fitur yang sudah ada atau mengganti fitur yang sudah ada menjadi fitur yang lebih user friendly. Nah, hasil penelitian orang IS inilah yang nanti akan diterapkan ke dunia industri dan tentu saja berdasarkan hasil-hasil pengukuran tadi harusnya berdampak positif dan signifikan terkait penggunaan situs tersebut di industri. Demikian, terima kasih.